Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Maulidananda dari kelas 5E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membahas salah satu berita permasalahan siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Nur Aini Farida, SPDI MPD. Kira-kira apa sih beritanya? Baik, di sini saya mengutip salah satu artikel dari CNN Indonesia dengan judul Siswa SMP Tak Bisa Baca Cermin Bobrok Pendidikan Indonesia. Kira-kira apa sih penyebab masalah dari topik tersebut dan apa pendekatan yang dipakai oleh guru BK untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mari kita bahas. Oke, dari judul Siswa SMP Tak Bisa Baca Cermin Bobrok Pendidikan Indonesia, ada beberapa penyebab masalah yang mungkin muncul dari topik tersebut. Yang pertama, lemahnya literasi visual atau kemampuan baca objek sederhana. Nah, ungkapan tak bisa baca cermin sebenarnya bukan bermakna harfiah, melainkan sebuah kiasan. Jadi, cermin di sini melambangkan pendidikan atau gambaran diri. Jika siswa tidak bisa membaca cermin, itu berarti mereka gagal memahami dirinya sendiri maupun kondisi sekitarnya. Hal ini bukan terjadi karena mereka benar-benar tidak bisa melihat, tapi karena sistem pendidikan yang seharusnya menjadi cermin justru dalam keadaan rusak. Akibatnya, siswa tidak mampu mengenali potensi kelemahannya ataupun arah perkembangannya yang seharusnya bisa dituntun melalui pendidikan yang baik. Yang kedua, ada kualitas fasilitas yang buruk. Istilah cermin bobrok bisa dipahami sebagai gambaran buruknya kondisi fasilitas pendidikan. Maksudnya, yang seharusnya mendukung proses belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, peralatan sekolah, itu justru banyak yang rusak dan tidak terawat. Jika diibaratkan dengan cermin, bahkan untuk melihat dirinya sendiri pun sulit karena cerminnya pecah atau buram gitu. Begitu pula dengan pendidikan. Ketika fasilitasnya tidak layak, siswa sulit berkembang dengan baik gitu ya. Yang ketiga, ada kualitas pengajaran dan perhatian terhadap siswa rendah. Jika siswa tidak diajari membaca atau memahami sesuatu yang sangat dasar, berarti ada masalah dengan metode pengajaran, kualitas guru, atau sistem yang kurang responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang keempat, ada ketimpangan pendidikan dan akses sumber belajar. Bisa jadi siswa di daerah tertentu atau kondisi sosial ekonomi tertentu tidak mendapatkan akses terhadap materi, bimbingan, ataupun lingkungan pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Yang kelima, ada identitas, kesadaran diri, dan harga diri yang rendah. Tidak bisa cermin di sini juga menunjukkan bahwa siswa tidak diajari untuk refleksi diri, tidak bisa melihat siapa dirinya, apa kemampuannya, kekurangannya, sehingga sulit untuk berkembang secara personal ataupun akademik. Kalau harus memilih salah satu pendekatan saja, saya akan memilih pendekatan remedial. Karena dari permasalahan siswa SMP tidak bisa membaca ini adalah bentuk keterlambatan atau kekurangan kemampuan dasar yang perlu diperbaiki secara bertahap. Nah, sebagai guru BK, saya melihat ketidakmampuan siswa SMP ini dalam membaca bukan hanya masalah akademik, tapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial, semisal menurunnya rasa percaya diri, malu dengan teman sebaya, sehingga kehilangan motivasi belajar. Oleh karena itu, pendekatan remedial yang dipilih ini untuk memberikan perbaikan khusus bagi siswa agar mampu mengejar keterlambatan belajarnya. Langkah-langkah untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan membaca, yaitu yang pertama, perlu dilakukan identifikasi masalah dengan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan membaca siswa, sekaligus menggali faktor penyebabnya, apakah dari kurangnya pembinaan di sekolah dasar, atau dari kondisi keluarganya, atau dari rendahnya motivasi belajar mereka. Setelah itu, penyusunan program remedial menjadi langkah penting, yaitu bekerja sama dengan guru mata pelajaran, semisal dengan guru bahasa Indonesia, yaitu untuk merancang kelas tambahan membaca gitu, menggunakan metode sederhana dan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dalam pelaksanaannya, pendekatan individual ini perlu diterapkan agar siswa belajar tanpa tekanan dan
berkembang sesuai ritme masing-masing. Nah, selain itu, bimbingan psikologis juga diperlukan, semisal melalui konseling individual untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan menanamkan keyakinan bahwa keterlambatan bukan kegagalan permanen, melainkan tantangan yang masih bisa diperbaiki. Nah, upaya ini perlu diperkuat dengan dukungan lingkungan, seperti melibatkan orang tua dalam mendampingi anak, terus juga mengintegrasikan kegiatan literasi sederhana dalam aktivitas sehari-hari siswa. Nah, untuk memastikan keberhasilan program yang tadi disebutkan, ada evaluasi perkembangan kemampuan membaca, itu dilakukan secara berkala, dan apabila masih ditemukan kesulitan, strategi remedial dapat diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.